Selamat datang YouTube Cerita Mari yang banyak cerita. Selamat datang di sesi pendalaman kita kali ini. Kita akan coba kupas bareng ya, renungan mendalam yang Anda bagikan ini tentang pencarian makna hidup, kedamaian, sumbernya ya dari refleksi Anda sendiri. Misi kita kali ini, kita coba bedah yuk pertanyaan-pertanyaan penting dari Anda, soal cinta diri, terus apa itu bahagia sejati, gimana ngelola rasa sakit, marah, sedih, sampai ke peran iman dan maaf memaafkan. Kita lihat dari kacamata Islam ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Oke, mari kita mulai. Anda kan nanya gini, gimana bisa mencintai diri sendiri tapi mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri saja tidak tahu? Ini pertanyaan bagus banget. Seringkali kan kita mikir harus kenal dulu baru bisa cinta. Gimana sih Islam memandangnya? Nah, iya, pertanyaan Anda itu kena banget ke inti pemahaman Islam tentang diri. Konsep kuncinya itu amanah, titipan, gitu. Islam ngajarin kalau diri kita ini amanah berharga dari Allah. Oh, amanah ya. Jadi merawat fisik, mental, spiritual gitu ya? Betul. Dan pas proses merawat itulah kita jadi bener-bener kenal sama diri sendiri. Tahu lebihnya, tahu kurangnya. Jadi cinta diri itu langkah awal, bukan nunggu hasil kenalan dulu. Gitu loh. Ah, gitu ya cara kerjanya? Kesadaran sebagai amanah jadi fondasi. Oke, ini mengubah cara pandang sih. Nah, ini nyambung nih ke poin Anda soal kebahagiaan. Anda sadar kalau bahagia itu bukan cuma soal materi, kayak ada yang lain gitu ya? Tepat sekali. Islam itu mengarahkan kita ke sumber tenang yang sesungguhnya. Hubungan kita sama Allah. Kan ada di Al-Quran tuh, hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tentram. Iya, sering dengar ayat itu. Ar-Rod ya? Betul. Nah, disinilah konsep tawakal masuk. Berserah diri pada Allah, tapi ingat, setelah kita usaha maksimal ya, ini bukan pasrah males-malesan. Usaha dulu, baru tawakal, oke. Iya. Nah, ini sejalan banget sama kutipan Anda dari surah Al-Insyirah itu, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Kalau harapan utama kita ke yang abadi, bukan ke yang fana, kita jadi lebih bebas dari kecewa urusan duniawi. Ini negasin pemikiran Anda kalau bahagia atau sakitnya hati itu banyak datangnya dari dalam diri kita sendiri. Dari iman kita, dari penerimaan kita. Dan Anda juga jujur ya soal rasa sakit. Mengakui itu bagian hidup, apalagi kalau sakitnya karena rasa sayang yang mungkin berlebihan. Terus Anda sadar kalau mendem perasaan itu nggak nyelesain apa-apa, malah Anda nanya, lebih sakit mana, ditinggal atau ninggalin? Gimana nih kita ngadepin sakit yang kayaknya nggak bisa dihindari ini? Ya, Islam memandang kesulitan, termasuk rasa sakit, itu sebagai ujian. Kuncinya apa? Sabar. Sabar. Tapi sabar yang aktif ya, bukan pasif diam aja. Sabar aktif itu gimana maksudnya? Maksudnya, kita bertahan, nggak ngeluh berlebihan, sambil terus ikhtiar cari jalan keluar, sambil doa. Kan ada tuh di Al-Baqarah. Nah, soal perpisahan, ditinggal atau meninggalkan, hidup mati kan urusan Allah ya. Rasa sakitnya itu nyata, nggak bisa dipungkiri. Tapi, ya dihadapi dengan sabar dan yakin pasti ada hikmahnya. Iya juga ya. Terus soal emosi lain kayak marah, Islam melihatnya itu bisa jadi bisikan negatif dari setan. Makanya ada hadis, orang kuat itu bukan yang jago gulat, tapi yang bisa nahan marah. Terus cara nahan marahnya gimana? Ada tips praktisnya? Ada dong. Pertama, berlindung sama Allah baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kayak tombol jeda spiritual gitu. Terus, coba diem, jangan ngomong dulu. Kalau lagi berdiri, coba duduk. Kalau duduk, coba rebahan. Ganti posisi fisik itu ngaruh loh. Atau berwudu. Air wudu itu kan menenangkan. Wah, praktis banget ya tipsnya, nggak cuma teori. Oke, terus gimana soal sedih atau kecewa yang berulang? Kayak yang Anda renungin itu, apa masih mau bertahan walau sakitnya berulang, sama kesadaran kalau nggak semua orang bisa menghargai? Nah, ini kita masuk ke area maafin sama ngelola ekspektasi nih. Islam itu ngedorong kita buat belajar dari salah lewat taubat. Taubat yang sungguh-sungguh, jangan putus asa. Tapi, Islam juga ngajarin kita jangan diam aja di situasi yang terus-terusan nyakitin diri. Jadi boleh ninggalin situasi toksik gitu ya? Bisa dibilang gitu, kalau memang udah nggak sehat dan nggak ada perbaikan setelah diusahakan. Nah, soal maafin, ini penting banget.
Melepaskan dendam itu beda ya sama ngelupain atau ngebiarin diri disakitin lagi. Maafin itu, kata Al-Quran, bagus banget buat diri kita sendiri. Itu nyembuhin loh. Oh, jadi maafin itu buat diri sendiri ya, bukan cuma buat orang lain. Justru itu intinya. Buat kedamaian kita sendiri. Ungkapan penyesalan Anda soal belum jaga kesehatan itu juga sejalan sama anjuran minta dan memberi maaf. Nah, soal penghargaan dari orang lain, penting buat bangun izzah, harga diri. Tapi sumbernya dari iman kita ke Allah, bukan dari validasi orang. Izzah, harga diri dari iman. Jadi kayak perisai batin gitu ya, biar nggak gampang goyah sama omongan orang. Menarik banget. Benar sekali. Dan terakhir, soal harapan. Penting jaga husnul dhon, prasangka baik sama Allah, bahkan pas lagi kecewa berat. Yakin kalau Allah nggak akan ngasih beban di luar batas mampu kita, dan rahmatnya itu luas banget. Pikiran negatif kayak yang Anda sadari itu emang cuma nyiksa diri. Prasangka baik ini penawarnya. Luar biasa ya. Dari refleksi Anda ini, kita jadi lihat gambaran utuh gimana Islam ngasih kerangka. Cinta diri itu tanggung jawab, jaga amanah, damai itu lewat hubungan sama Allah, emosi dikelola pakai sabar dan cara praktis, terus ada kekuatan maaf dan harapan dari iman dan tawakul. Kalimat penutup Anda, ini hidupku dengan segala pilihan mencintai diri tanpa merendahkan. Itu, wah ngena banget sih. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi buat Anda renungkan lebih lanjut. Kita kan udah bahas tawakal ya, berserah diri setelah ikhtiar maksimal. Pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa secara aktif, secara sadar gitu, ngimbangin keduanya? Antara ikhtiar habis-habisan dalam pilihan hidup Anda, sama tawakal yang tulus, pasrah, sama apapun rencana Allah nanti, apalagi pas kondisi lagi nggak pasti banget. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan Anda selanjutnya.